Tidur, buka sosial media, ada yang bertanya, kenapa Nikita Mirzani bisa dikawal sama polisi? Coba, ingatannya dipulihkan dulu. Nikita Mirzani itu selebriti, keamanannya penting sekali untuk dijaga. Apalagi kalau sedang off air, melakukan pekerjaan di luar dari Jakarta. Itu sesuai SOP, makanya jadi artis. Biar tahu bagaimana rasanya dikawal. Perasaan kalau off air yang dikawal sama polisi bukan Nikita Mirzani aja deh. Rata-rata semua turun dari pesawat dijaga oleh Bapak Aparatur Negara Kepolisian Republik Indonesia. Karena tahu yang dipanggil adalah superstar. Sekian dan terima gaji. Jangan iri. Asli, sebenarnya gue tuh gak mau ladenin banget gitu. Tapi karena mereka tantrum, terus udah mengada-ngada, jadi gue harus ladenin sebelum gue bobo, kan nanti malam gue nyanyi ya. Jadi si Rahma Uler ini gak ada ya Kak Sela Soki, gak ada. Nama asli dia tuh Rahma, karena dia nipu penjual barang overclaim dan produk berbahaya, makanya ditambahin uler ya. Rahma Uler kenapa tantrum tiap hari? Omsetnya menurun ya. Kepercayaan masyarakat udah gak ada. Baju ngejeplak, skincare rata-rata overclaim dan berbahaya. Udah nggak dapat omset, ya udah kalau nggak dapat balik ke Gayo ya, bercocok tanam cengkeh atau jualan mie Aceh atau apalah ya kan. Nggak usah pula kau tantrum katanya habis ketemu backingannya sama teman-teman sejawatmu ular sawah itu, postingannya happy kenapa besokannya tantrum? Posting happy dengan caption jangan emosi. Kau yang emosi besoknya, bukan besoknya setelah foto itu tayang isinya bulian sampai kau batasin komentar kau yang menjerit. Kau mau kayak aku sama dokter Oki sama dokter detektif abis foto datang ke acara ulang tahunnya, lihat ada nggak yang tantrum besoknya? Nggak ada. Kita semua melakukan pekerjaan seperti biasa. Gak seperti kau dan teman-teman kau sawah ular itu dan backingan kau. Tiap hari isinya tantrum terus. Gue kasih tahu ya Rahma Uler. Gue ini pernah dipenjara di Serang. Setelah itu orang yang menjarain gue yang namanya Dito Mahendra, gue penjarain balik 6 bulan. Tolong baca Google ya. Negara ini tidak bisa dibeli dengan uang kau yang gak seberapa itu Rahma Uler. Kau bercita-cita ingin penjarain aku, penjarain. Kau buang-buanglah uangmu sama oknum-oknum polisi yang bisa kau bayar itu. Ingat, negara ini gak bisa dibeli sama kau. Nah, tahu netizen kenapa mereka itu tantrum setiap detik, setiap menit ya? Karena toaknya Waria Isazega sebentar lagi akan menemukan endingnya. Hari ini si Waria Isazega pura-pura sakit nggak datang ke Polda Jatim, mengundur-ngundur waktu karena mereka merencanakan sesuatu. Rencana lu udah kebaca nih untuk Waria Isazega. Lu kan bikin surat melalui pengacara lu pura-pura sakit, berarti lu nggak bisa main sosial media. Sampai lu ketahuan main sosial media, berarti lu sudah membohongi aparatur negara ya. Belajar pinter mengenai hukum di negara Indonesia bisa kita pelajari melalui Google. Makanya kalau punya kuota jangan dipakai untuk hal-hal yang enggak, sekali-sekali belajar menimpa ilmu via online ya. Nama lu kan mami online, nggak ada mami online, lu laki ya. Coba belajar di online. Lu menunda sampai tanggal 23, kenapa? Setiap ada apa-apa yang terjadi, pasti geng sawah ular ini tahu duluan. Apakah oknum aparatur negara alias kepolisian Indonesia ini bekerja sama untuk menakut-nakuti rakyatnya? Ini diduga ya, ini ada oknum. Kan tidak boleh. Permasalahannya Mail juga tidak ada pemanggilan, tiba-tiba didatengin 9 polisi, tiba-tiba geng mereka tahu. Berarti ada apa ini di Polda Cyber? Ini aja sudah ada satu keanehan ya. Pasti geng mereka tahu. Yang pertama kali tahu pasti Waria Isazega. Tuh, tahu dari mana? Berarti kan mereka sudah merencanakan hal-hal yang jelek. Karena mereka mau cari celah untuk gituin gue dan besti-besti gue nggak ada. Jadi mereka kerjasama sama oknum Polda Cyber nih. Ya, jangan lu pikir mulut ini nggak bisa bicara.
mulut ini belum gagu, belum bisu, ya masih bisa bicara ini. Hati-hati. Kucing. Nanti